bonusnya. Ini kan yang dijanjikan kan adalah bonus dari sistem. Ketika mereka merekrut orang, maka dapat bonus. Selamat pagi, hora umum. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara untuk menyebutkan secara ringkas fenomena jualan mimpi yang dapat mengumpulkan uang yang begitu banyak dalam waktu singkat, menghimpun orang-orang yang begitu bebal, spekulator, manusia tak tahu diri, tak tahu malu, yang pandir bukan main tapi berlagak jenius, yang rela mati demi membela permainan, mimpi dan semua omong kosong dari bisnis yang sebetulnya bodoh. Sampai akhirnya Hai, di video ini saya akan membahas semua hal yang perlu kamu ketahui tentang MLM, Multi-Level Marketing. Saya akan mengulas sisi gelap dan terangnya, menunjukkan mengapa ia dicintai sekaligus dibenci. Saya juga akan coba untuk memberikan penjelasan dan informasi yang berimbang, supaya dapat jadi rujukan sebelum kamu mengambil keputusan. Mari kita mulai. Multi-level marketing bukan anak kemarin sore. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1920-an, multi-level marketing sesungguhnya merupakan teknik pemasaran yang jadul banget. Kita belum merdeka, dia sudah ada. Kamu belum brojol, dia sudah nongol. Idenya mungkin brilian, konsepnya barangkali mulia. Alih-alih menggunakan model penjualan konvensional, agen, distributor, store, sebelum dapat dibeli oleh konsumen, multi-level marketing akan memanfaatkan konsumen sebagai tenaga penyalur secara langsung. Harga barang yang ditawarkan di tingkat konsumen adalah harga produksi ditambah komisi yang menjadi hak konsumen karena telah membantu kelancaran distribusi. MLM merupakan variasi paling populer dari skema penjualan langsung, direct selling, yang merevolusi pemasaran konvensional pada zamannya, mendobrak status quo, membongkar eksklusivisme, sekaligus membuka pintu lebar-lebar bagi setiap orang untuk dapat menjadi agen, distributor, pemasar. Di mana kita tahu, pada model yang konvensional, akses seperti itu tidak tersedia bagi setiap orang. Tapi kenyataan memang tak seindah teori. Dalam satu dekade belakangan, MLM yang juga sering disebut sebagai network marketing justru menjelma jadi sesuatu yang negatif dan kontroversial. Sebuah studi atas 350 bisnis model MLM yang diterbitkan oleh FTC melaporkan jika setidaknya 99% orang yang bergabung dengan perusahaan MLM justru kehilangan uangnya. Lalu pertanyaannya sekarang, sebetulnya apa yang salah dari MLM? Jawabannya, menurut saya, nggak ada yang salah. Ora ono, indak ado, idak kate. Yang salah adalah manusia yang pandir dan serakah. Dalam perkembangannya, kebanyakan MLM justru beralih fungsi jadi bisnis rekrutmen, di mana peserta downline didorong untuk berpegang pada keyakinan bahwa mereka dapat mencapai pengembalian yang besar banget. Tak sedikit yang memberikan iming-iming wah, jualan mimpi, dengan jargon-jargon yang meski kelewat sering kita dengar, tapi selalu sukses menipu banyak orang. Kaya instan, passive income, kerja santai, dan lain sebagainya. Dan produk tak lagi jadi yang utama. 2 jam presentasi, biasanya 115 menit ngomongin tentang bisnisnya, dan hanya 5 menit saja membicarakan produknya. Padahal produk sangat penting, sebab MLM tanpa produk hanyalah sebuah money game. Tapi itulah yang lebih sering terjadi, oknum-oknum culas yang membidik orang-orang yang pandir dan serakah dengan menyulap MLM jadi money game, skema Ponzi, skema piramida, dan berakhir dengan scam, kabur bawa lari uang member tanpa jejak. Maka tak heran apabila kemudian MLM menjadi ilegal di beberapa tempat dan diatur secara ketat di beberapa negara. Di Indonesia sendiri, perusahaan MLM harus mengantongi SIUP-L, yaitu Surat Izin Usaha Penjualan Langsung, yang diterbitkan oleh BKPM dengan masa berlaku selama 1 tahun untuk perusahaan yang baru dan berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk perusahaan yang sudah berjalan dan dinilai baik. So, dengan demikian, multi-level marketing sejatinya adalah bisnis yang legit, meski saya sendiri tak pernah berminat untuk menjalankannya. Saya tentu tidak anti MLM, saya hanya merasa jika model bisnis atau pemasaran tersebut tidak cocok dengan saya. Dan faktanya, MLM memang tidak cocok untuk banyak orang.
Alasannya simpel, MLM adalah model bisnis dan pemasaran yang luar biasa menantang, yang sudah pasti tidak seindah kata para leader, tak sehalus jas dan dasi yang mereka kenakan, tidak semengkilap Ferrari dan Mercy-nya, tidak selantang yel-yelnya. Multi-level marketing adalah semua tentang menjual, merekrut, melatih, dan mengganti. Pintu masuk pada bisnis ini yang terbuka begitu lebar, memberikan konsekuensi yang melelahkan. Semua orang bisa masuk, juga bagi mereka yang sama sekali tak kompeten. Akibatnya, orang masuk dan keluar, orang datang dan pergi. Ini adalah model bisnis yang memiliki fallout dan turnover yang begitu tinggi. Dan tak seperti yang sering diberitahu oleh orang yang pernah memprospekmu, MLM bukanlah bisnis paruh waktu atau sambil-sambilan. Saya mengenal beberapa orang yang sangat sukses dari MLM, dan saya tahu tak ada satupun yang mengerjakannya secara part-time. Sementara kenalan lain dalam jumlah yang lebih banyak yang mengerjakan MLM secara setengah-setengah, mereka sih cuma antusias di awal, tapi hanya bertahan beberapa bulan dan berhenti nyaris tanpa menghasilkan apa-apa. Orang-orang yang berhasil di MLM adalah mereka yang mau bekerja keras, tidak sensitif dengan penolakan, tidak bermasalah dengan turnover yang tinggi, tidak khawatir dengan orang yang datang dan pergi. Orang-orang yang sukses di MLM adalah mereka yang terjun menjadi super salesman, recruiters, dan trainers profesional. Well, jika itu yang ingin kamu lakukan 10-20 tahun ke depan, maka MLM akan cocok untukmu, dan kamu bisa sukses besar dengannya. Satu-satunya saran yang dapat saya berikan adalah memilih perusahaan MLM yang besar, karena kamu hanya dapat membangun bisnis yang besar di perusahaan yang berumur panjang. Untuk menemukannya, kamu dapat merujuk pada APLI. APLI adalah singkatan dari Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, suatu organisasi yang merupakan wadah persatuan dan kesatuan tempat berhimpun para perusahaan penjualan langsung, termasuk perusahaan yang menjalankan penjualan dengan sistem berjenjang atau multi-level marketing di Indonesia. APLI juga merupakan bagian dan satu-satunya asosiasi penjualan langsung di Indonesia yang telah diakui oleh Federasi Penjualan Langsung Internasional atau World Federation of Direct Selling Association, WFDSA. Dan meski perizinan resmi hanya membutuhkan siup L, tetapi saya sangat menyarankan kamu untuk memilih perusahaan MLM yang menjadi anggota APLI. MLM binary itu sebenarnya adalah multi level marketing dengan menggunakan sistem dua kaki. Siapa yang bisa membentuk suatu pasangan, ya, maka dia akan mendapatkan bonus. Misalnya membayar senilai 9 juta, misalnya begitu. Setiap atau namanya bonus pasangan, ya, $250 gitu ya. Nah, maka ketika nomor 1 ini cukup merekrut 2 orang, ya. Misalnya ini adalah nomor 2, nomor 3 gitu. Nah, maka kalau ini kita tarik satu garis, maka ini kan membentuk suatu pasangan. Maka nomor 1 akan dapat bonus $250. Nah, ketika nomor 2 ya, ini kemudian dia dapat member baru nomor 4 ya. Kemudian yang ini juga dapat member misalnya nomor 5, maka ini membentuk satu pasangan bagi nomor 1. Ya, sehingga nomor 1 dapat lagi 250. Nah, ketika ini ya merekrut ya dapat misalnya nomor 6, di sini dapat nomor 7 begitu, maka ini juga membentuk satu pasangan. Maka nomor 1 dapat lagi 250. Kan gitu. Nah, bagi nomor 2 ya ini membentuk pasangan. Maka bagi nomor 2 ini dapat 250 ya. Ini juga begitu, bagi nomor 3 dapat 250. Kalau kita melihat Permendak ya di dalam peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan namanya perdagangan langsung, itu sudah diatur. Jadi MLM yang diizinkan adalah MLM yang bentuknya bukan binary, ya, termasuk Malaysia, ya, itu juga melarang, dan banyak negara di dunia yang melarang. Kenapa? Karena di dalam sistem binary ini betul-betul yang dijanjikan itu adalah bukan penjualan barang. Ya, ini kan yang dijanjikan kan adalah bonus dari sistem. Ketika mereka merekrut orang, maka dapat bonus.